Saya Iram Raffi Reza, mahasiswa Universitas Nasional, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018. Saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja, yang pertama, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP merupakan gabungan dari protokol Transmission Control Protocol dan Internet Protocol sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol TCP/IP memiliki beberapa lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing. Beberapa layer utama dari protokol ini adalah: yang pertama, ada lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung. Jika kita analogikan pada layar ini, contohnya adalah aplikasi yang kita gunakan saat kita sedang bermain komputer. Yang kedua, ada lapisan transport. Lapisan transport ini berfungsi untuk menjembatani suatu transportasi pemindahan data antar komputer dengan komputer lainnya. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan aplikasi. Pada layar ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Yang ketiga, ada lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat, ada lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket-paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel atau wireless. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting merupakan teknik memecahkan network menjadi beberapa subnetwork ke yang lebih kecil. Subnetting hanya dilakukan pada IP address tipe kelas A, IP address kelas B, dan IP address kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Contoh IP kelas subnetting yaitu: yang pertama, ada subnetting IP kelas A. Subnetting IP address kelas A yaitu subnetting kelas A diperuntukkan daya tampung alokasi IP address yang banyak. Maka IP address A memiliki net ID pada oktet pertama dan host ID pada 3 oktet terakhir. Untuk contoh kasusnya, misalnya untuk contoh kasus IP address misalnya 10.0.0.0/16 1 dan 0. Setelah itu dirubah ke dalam bentuk desimal akan menjadi 255.255.0.0 dan hasilnya akan menjadi: yang pertama, ada jumlah
subnet max 28 menjadi 256 subnet. Yang kedua, jumlah host per subnet ada 216. Itu sama dengan 65.534. Yang kedua ada subnetting IP address tipe kelas B. Subnetting IP address tipe kelas B itu hampir sama dengan yang kelas C. Hanya saja kelas B memiliki net ID pada 2 oktet pertama dan host pada ID pada 2 oktet terakhir IP address. Contoh kasusnya ialah IP address 17, IP address 172.16.0.0/18 dirubah menjadi 32 bit bilangan biner untuk prefiksnya menjadi, lalu dirubah menjadi bilangan desimal yang menjadi 255.255.192.0 dapat dihitung menjadi beberapa subnet max dapat dihitung menjadi beberapa subnet dan host. Yang pertama, misalkan jumlah subnetnya sama dengan jumlah subnet sama dengan 2 kali. Yang pertama, misalkan jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x tersebut adalah banyaknya binari pada 1 dan 2 oktet. Yang kedua, jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 oktet. Blok subnet 256 dikurang 192 itu sama dengan 64. Subnet berikutnya yaitu 64 plus 64 sama dengan 128. Dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya yaitu 0, 64, 128, dan 192. Lanjut ke soal nomor 3. Beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik dari computing tersebut. Cloud computing adalah proses pengolahan komputasi melalui sebuah jaringan internet yang berfungsi untuk dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain di waktu yang sama. Fungsi cloud computing adalah yang pertama itu untuk media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi computing itu memudahkan kita untuk menyimpan data di suatu tempat, menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai dengan layanan yang sudah disediakan dari cloud computing tersebut. Dan yang kedua itu keamanan data. Dalam teknologi penerapan cloud computing, penyedia cloud computing sudah menyiapkan beberapa jaminan sehingga data tidak mudah korup atau kehilangan data tersebut. Dan yang ketiga, pastinya lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan penyimpanan seperti hard disk atau penyimpanan lainnya, karena sudah ada media penyimpanan dari pusat cloud computing tersebut. Model-model cloud computing yaitu ada private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Ke soal yang nomor 4, beri penjelasan terkait proses routing. Routing itu sendiri ialah suatu proses di mana suatu router memforward paket jaringan yang dituju. Semua router itu menggunakan IP address yang bertujuan untuk mengirim suatu data atau paket. Cara kerja routing statis
dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada administrator jaringan yang mengonfigurasi router, dan yang kedua router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, dan yang ketiga menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Fungsi routing yaitu untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Kelebihan routing itu adalah tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan route ketika dikirim ke router lawan. Yang kedua, tidak memasakkan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Yang ketiga, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan. Untuk kekurangan routing, yang pertama, untuk routing statis itu memerlukan tingkat perhatian yang tinggi dalam pengaturannya. Dan yang kedua, jika ada perangkat atau pengguna baru, pengaturan tambahan ditambah lagi secara manual. Dan yang ketiga, pengaturan statis pada routing itu membutuhkan perhatian yang tingkat lumayan tinggi. Jadi routing statis itu tidak cocok dalam jaringan yang besar.